Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Business System pada pertemuan ke-6. Hari ini Sabtu tanggal 16 Desember 2023. Nah, ini adalah pertemuan yang kemarin yang belum sempat kita bahas di pertemuan minggu lalu. Nah, ini ada tentang membuat sebuah toko online di web nanti ya. Nah, ini materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian dari toko online, kemudian pengertian web hosting, kemudian ada pengertian domain, terus selanjutnya membuat sebuah toko online. Nah, kalau menurut penelitian atau buku, toko online adalah suatu bentuk toko dalam sistem online, atau dalam arti lain merupakan tempat untuk melakukan transaksi jual beli secara global. Atau dengan kata lain, toko online ini adalah toko yang berada di internet. Dalam istilah ini tidak ada bangunan toko yang nyata seperti di dunia nyata. Tidak ada interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Nah, dalam sebuah toko online pun hanya terdapat website yang berisi informasi barang yang dijual beserta deskripsinya dan informasi cara pembeliannya. Jadi toko online ini adalah toko yang berada di internet, hanya memuat gambar, tidak ada yang namanya fisiknya. Kemudian secara bertransaksi langsung ini tidak bisa bertransaksi langsung di online ya, maksudnya hanya melalui transfer ya. Jadi si toko online menampilkan produk, kemudian si pembelinya membeli dengan cara mentransfer. Nah, ini ada perbedaan e-commerce, marketplace, dan online shop atau toko online. Kalau e-commerce adalah sebuah website yang digunakan untuk menjual sebuah produk dari pemilik website. Jadi produk yang dijual juga terbatas karena hanya dijual oleh satu penjual. Kemudian marketplace sebagai penyedia website online yang berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli, di mana terdapat banyak penjual dengan berbagai jenis produk dan masih dalam satu lokasi. Sementara itu, toko online adalah bisnis yang berfokus pada penjualan di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Nah, misalkan untuk contoh e-commerce itu seperti contoh pribadi toko ya. Jadi ada web penjualan berbasis satu toko saja. Berbeda dengan marketplace. Marketplace itu gabungan dari toko-toko lain atau toko online lainnya. Seperti marketplace itu seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Nah, online shop pun sama ya, cuman ini kalau online shop berbasis media sosial gitu ya. Jadi ada yang di media sosial yang sudah menyediakan online shop ini, seperti Facebook ada marketplace-nya kan. Nah, ini adalah berbentuk online shop. Nah, ini pengertian hosting dan domain. Nah, saya kasih pengertian terlebih dahulu. Hosting web adalah layanan untuk menyimpan website atau aplikasi berbasis web agar dapat diakses secara online melalui perangkat desktop, smartphone, maupun tablet. Setiap website yang dihostingkan terdiri dari berbagai file seperti teks, gambar, video, script, coding, dan database. Jadi hosting ini adalah rumahnya web ya. Jadi rumah web ini adalah tempat menaruhnya file-file gambar web dan file lainnya yang bisa di-online-kan, itu disimpan di hosting web itu ya, di file hosting. Kemudian ada domain. Domain ini adalah nama unik yang berfungsi untuk mengarahkan pengguna browser ke website tertentu.
Nah, nama domain umumnya diakhiri dengan ekstensi seperti .com, .id, dan sejenisnya. Sistem nama domain terdiri dari dua elemen utama, yaitu nama domain dan extension domain. Nama domain adalah alamat yang mewakili website Anda, sementara extension domain adalah bagian akhir dari domain. Umumnya yang paling dikenal adalah .com atau .id. Nah, ini macam-macam dari domain itu ya. Domain itu adalah alamat uniknya, seperti kalau misalkan ASMI punya web, asmiinsulindo.ac.id. Nah, itu banyak extension domainnya yang berbeda-beda. Nah, ini contohnya itu di sebelah kanan ini ada id.com, .online. Nah, ini sudah termasuk harga di sini ya. Ini udah harga yang sekarang. Jadi kalau kita mau membuat suatu toko online, berarti website kita kan harus online terus ya. Kita harus menyewa hosting per bulannya berapa, kemudian kita harus beli domainnya, nama, alamat website kita. Kenapa harus beli alamat itu? Nah, karena setiap pengaturan domain itu ada yang namanya yang mengelolanya yaitu Pandu ya. Pandi ini untuk mengelola nama domain yang ada di Indonesia. Misalkan di domain asmiinsulindo.ac.id sudah ada yang punya, nanti tidak akan bisa membuat domain lagi gitu, seperti itu. Nah, di sini macam-macam nama domain atau extension domain. Kalau ID itu menandakan Indonesia. Contohnya misalkan ada .ac.id. Nah, artinya AC-nya adalah akademik, ID-nya Indonesia. Kemudian ada .com. .com ini biasanya mencerminkan dari komersil, .com komersil. Kemudian ada online. Terus misalkan ada lagi yang lain yang sering kita lihat, kita situs-situs pemerintahan go.id, go.id. Berarti itu adalah government Indonesia. Kemudian AC tadi udah ya, AC.id, dan banyak lainnya yang macam-macam gitu ya. Itu adalah buatan-buatan di Indonesia. Nah, ketika kita mau membuat toko online, itu ada langkah-langkah membuat sebuah toko online. Yang pertama itu kita dapatkan hosting dan domain. Kemudian harus menginstal website WordPress. Nah, ini kenapa harus WordPress? WordPress ini banyak fiturnya, banyak tampilannya yang akan kita dapatkan ketika kita berlangganan di WordPress. Kemudian memasang toko online, ya ini biasanya sudah disediakan toko online atau template-nya dari WordPress atau penyedia layanan hosting. Kemudian kemudian isi toko online dengan konten atau produk-produk kita. Nah, setelah jadi toko online-nya, kita mulai membuat gambar atau mengisi produk-produk yang akan kita jual di toko online tersebut. Kemudian ini contohnya, kita akan membuat toko online ke WordPress atau dengan WordPress. Nah, biasanya WordPress ini ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, bedanya kalau yang gratis berarti extension domain itu kita tidak bisa, atau domainnya kita tidak bisa menentukan sendiri. Misalkan ada asmi.ac.id. Ini kalau misalkan yang gratis berarti kita mengikuti dari ketentuan WordPress itu sendiri. Berarti biasanya kalau kita bikin blog yang gratis itu ada nama kita, nama webnya itu apa, kemudian disusul dengan nama domain atau alamat domainnya atau extension domainnya. Misalkan kita mau membuka suatu website toko online belanja.com. Nah, itu kalau di yang gratis dari WordPress berarti belanja.wordpress.com.
itu perbedaannya. Jadi harus mencantumkan extension domain ketika kita mau membuat gratisan ya. Jadi kalau misalkan kita bisa membuat blog, nanti template-nya dengan template toko online itu akan bisa dijalankan, tetapi jangkauannya pasti akan tidak sebagus dengan yang komersil. Nah, setelah kita sudah membuat atau membeli web hosting dan domain, langkah selanjutnya adalah kita meng-create akun kita yang akan dijadikan toko online tersebut. Untuk hari ini dalam jangka waktu 1 minggu. Nah, ini adalah tugasnya. Saya jelaskan. Yang pertama, membuat toko online di Facebook. Terangkan disertai gambar cara memasukkan produk. Kemudian uraian dikirimkan via email, atau tugas ini hasilnya dikirimkan melalui email. Emailnya ke 14 11 16 509. Itu adalah alamat email saya untuk mengirimkan tugas dan latihan mahasiswa. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian, dan silakan komen untuk kehadirannya di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.